Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Alkitab dan Nubuat. Ada banyak nubuat di dalam Alkitab. Bukankah nubuat berarti bahwa Tuhan mencatat sebelumnya apa yang akan terjadi di masa depan? Jadi melalui Alkitab, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan ini, apa yang akan terjadi di masa depan kita? Seperti apa Injil kita nantinya? Pada zaman Roh Kudus, Kristus Ansanghong datang dengan nama baru dan memberitakan kebenaran. Di sebuah gereja rumah kecil seperti ruang atas Markus, dia selalu berkata dengan suara kuat, dinubuatkan bahwa orang-orang dari segala bangsa akan datang ke gereja ini. Menurut nubuat itu, banyak anak Sion datang dari dunia sekarang. Tetapi pada saat itu, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beberapa orang berpikir, bisakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Karena saat itu tampaknya tidak mungkin terjadi. Namun, seperti yang dinubuatkan Tuhan, banyak anggota keluarga Sion telah mengunjungi Korea. Meskipun kunjungan dihentikan sementara karena virus corona, sudah ada kelompok kunjungan luar negeri ke-77, konferensi mahasiswa sedunia, dan konferensi global bagi staf pastoral wanita. Melalui pertemuan-pertemuan ini, anggota-anggota keluarga Sion menyaksikan mereka tidak sendirian, tetapi ada anggota-anggota di seluruh dunia yang bekerja untuk Injil ini bersama, menghormati Tuhan, dan melayani gereja. Mereka bisa menyaksikan penggenapan nubuat itu. Sesungguhnya, nubuat Alkitab tidak berasal dari kehendak manusia, tetapi dari Tuhan. Jadi, itu tidak mungkin tidak tergenapi. Tuhan berkata bahwa semua nubuat pasti akan digenapi melalui rencana keselamatan Tuhan yang luar biasa. Pada masa-masa awal gereja kita, saya bertanya kepada anggota-anggota Amerika Serikat, apakah Anda tahu tentang Korea sebelum Anda datang ke gereja ini? Mereka menjawab bahwa mereka benar-benar tidak tahu di mana letak negara itu. Banyak kelompok kunjungan luar negeri datang ke Korea dan berkata, saya belum tahu Korea adalah negara yang begitu maju, Korea luar biasa. Bagaimana Korea dengan produk domestik bruto terendah mencapai keajaiban luar biasa dalam waktu singkat? Saya telah mendengar ini dari anggota-anggota yang berkunjung. Ada nubuat dalam kitab Daniel, Wahyu, Yesaya, dan Yehezkiel. Kita bisa berkata bahwa Alkitab adalah kumpulan banyak nubuat. Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari nubuat tentang Ibu Surgawi Yerusalem di dalam Alkitab. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 60. Nabi Yesaya hidup sekitar 2700 tahun yang lalu. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Orang-orang dari segala bangsa akan melihat cahaya kemuliaan Yerusalem dan datang kepadanya. Ayat 4. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dengan cara ini, anak-anak surgawi yang merupakan harta rohani akan kembali ke pelukan Bapa dan Ibu. Kapan ini akan terjadi? Alkitab menubuatkan bahwa kegelapan akan lenyap ketika kemuliaan Yerusalem tidak lagi tersembunyi, tetapi dinyatakan dan bersinar terang. 이럴 때 비로소 캄캄함이 다 물러가게 된다라고 성경과 선지자들은 이렇게 예언하고 있습니다. Nubuat Yesaya tidak pernah berasal dari kehendak manusia. 사람의 뜻으로 이루어진 예언이 아닙니다. Mari kita baca kitab 2 Petrus pasal 1. 확인해 보도록 합시다. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 kita baca. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Firman ini sangat penting. Nubuat tidak pernah berasal dari pemikiran manusia, tetapi para nabi berbicara dari siapa? Mereka berbicara dari Tuhan dengan dorongan Roh Kudus. Jadi, semua nubuat seperti nubuat Yesaya pasal 60 juga harus digenapi. Semua orang harus berkumpul dan datang ke Yerusalem. Anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan harus datang dari jauh. Pekerjaan yang begitu mulia harus dilakukan. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 8 sekali lagi. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan, Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Melalui nubuat tersebut, Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi ketika kemuliaan Yerusalem semakin terungkap. Mari kita baca ayat 12. Ayat 12 berkata, sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Pasti akan ada orang-orang yang menindas dan menista Yerusalem. Karena sudah dinubuatkan, orang-orang seperti itu pasti ada. Namun, apakah Tuhan berkata bahwa kemuliaan Yerusalem akan disembunyikan oleh orang yang menindas dan menista? Kemuliaan Yerusalem tidak akan pernah disembunyikan. Sebaliknya, cahayanya akan bersinar lebih terang. Meskipun gereja masih gereja rumah kecil seperti ruang atas Markus, Bapa selalu berkhotbah dengan berkata, semua bangsa akan datang. Dia melihat nubuat dan menyadarkan kita bahwa gereja kita telah dinubuatkan dengan cara ini. Seperti yang telah dinubuatkan, banyak anggota keluarga Sion dari luar negeri mengunjungi Korea untuk bertemu Ibu Surgawi Yerusalem, bukan?
Itulah sebabnya ada tertulis dalam Yesaya pasal 60, anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau, Sion. Ayat 20 kita baca. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan bagaimana? Akan berakhir. Engkau telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kesedihan, duka, rasa sakit, penderitaan, cemoohan, dan penghinaan. Namun, hari-hari kesedihanmu akan berakhir. Mari kita baca ayat 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya, mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi apa? Itu akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang lemah tidak akan terus menjadi lemah tetapi akan menjadi bangsa yang kuat, dan yang terkecil akan menjadi yang besar. Bukankah itu berarti jumlah mereka akan bertambah banyak? Kita tidak bisa membandingkan jumlah anggota keluarga Sion ketika Bapa ada di bumi ini dengan jumlah kita sekarang. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kemuliaan yang begitu besar yang tidak ada bandingannya dengan masa-masa awal. Tidak ada yang bisa menghalangi nubuat. Karena itu, saya ingin meminta Anda untuk melakukan pekerjaan sesuai nubuat dengan iman. Kita harus memberitakan dan menampakkan kemuliaan Yerusalem. Tuhan mendirikan Yerusalem untuk menjadikannya kemasyhuran di bumi, bukan? Mari kita lihat satu nubuat lagi dalam kitab Yesaya pasal 62. Mari kita baca Yesaya pasal 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem. Menurut Galatia pasal 4 ayat 26, siapakah Yerusalem itu? Dia adalah ibu kita. Hai ibu, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan apa? Ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi apa? Menjadi kemasyhuran di bumi. Kalau nubuatnya seperti itu, maka itu pasti akan menjadi kenyataan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu semua harus digenapi seperti yang tertulis. Bukankah Tuhan dengan jelas berkata bahwa ketika dia menjadi kemasyhuran di bumi, kaum yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat, dan kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Meskipun kita kecil dan lemah, Tuhan membuat Sion menjadi bangsa yang kuat sekarang. Yang paling kecil sudah menjadi kaum yang besar dengan jumlah 1.000, puluhan ribu dan ratusan ribu. Sejumlah besar anak-anak Tuhan datang ke Sion. Sungguh, kita hidup di zaman penggenapan di bawah kasih karunia Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Nabi Zaharia bernubuat tentang kemuliaan Yerusalem. Kita tidak perlu berpikir, meskipun saya memberitakan kemuliaan Yerusalem, orang-orang tidak mendengarkannya. Karena nubuat ini pasti akan digenapi, kita harus memberitakan kemuliaan Yerusalem baik mereka mendengarkan maupun tidak. Tolong buka kitab Zaharia pasal 14. Mari kita lihat ajaran dalam Zaharia pasal 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari, hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari mana? Dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Apakah yang dinubuatkan Tuhan tentang sumber air hidup?
Tuhan dengan jelas menubuatkan bahwa Yerusalem adalah sumbernya. Menurut Galatia pasal 4 ayat 26, Yerusalem melambangkan siapa? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Dinubuatkan bahwa setiap firman kehidupan yang keluar dari Yerusalem akan menjadi air hidup yang menyelamatkan seluruh dunia. Mari kita baca Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47 ayat 1 kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dalam ayat ini, apa yang keluar dari bait suci Yerusalem? Dalam Zaharia pasal 14 ayat 8, dari manakah air hidup mengalir? Itu mengalir dari Yerusalem. Di sini tertulis, air yang keluar dari bait suci Yerusalem menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi oleh siapapun, sungai sudah tinggi sehingga orang dapat berenang. Sungai apakah ini? Karena air kehidupan mengalir di sana, bukankah itu sungai air kehidupan? Mari kita terus melihat nubuat tentang bagaimana seluruh dunia akan diubah melalui sungai air kehidupan. Ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Sepanjang tepi sungai air kehidupan ada amat banyak pohon. Ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu bagaimana? Air itu menjadi tawar. Air yang mengalir keluar dari bait suci Yerusalem menjadi sungai. Ketika sungai air kehidupan mengalir sampai ke laut, air laut itu menjadi tawar. Menurut Wahyu pasal 17 ayat 15, laut melambangkan seluruh umat manusia di dunia. Sungai air kehidupan dari Yerusalem mengalir kepada semua umat manusia dan menyelamatkan mereka. Pekerjaan luar biasa ini akan terjadi. Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, apakah sungai itu? Sehingga kemana saja sungai air kehidupan itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan bagaimana? Akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir. Maksudnya kemana saja firman Tuhan yang adalah air kehidupan mengalir, semuanya akan bagaimana? Akan hidup. Kita harus percaya pada nubuat lebih dari apapun. Kita harus percaya bahwa pekerjaan ini akan terjadi setiap kali kita memberitakan kemuliaan Ibu Surgawi Yerusalem kepada semua orang. Saudara-saudari, mari kita percaya pada nubuat Tuhan bukannya melihat fenomena duniawi. Kemudian, semuanya akan digenapi seperti yang dinubuatkan.
Mari kita baca ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim, daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nubuat yang sama yang ditulis oleh Nabi Yehezkiel diulangi dalam Wahyu pasal 22. Ini luar biasa. Mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat 1. Mari kita baca asal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air seperti apa? Dalam Yehezkiel pasal 47, air kehidupan itu menjadi apa? Sungai air kehidupan. Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang sama itu, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Adegan yang sama ditulis dalam kitab Yehezkiel, bahwa pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Di sini tertulis, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan melakukan apa? Akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Firman yang sama yang dinubuatkan dalam Yehezkiel pasal 47 diulangi di sini. Yang penting di sini adalah sumber air kehidupan. Itu mengalir dari tahta Tuhan dan tahta anak domba. Dalam Zaharia pasal 14 ayat 8, itu mengalir dari Yerusalem. Mari kita cari tahu siapa tahta Tuhan melalui firman di Yeremia pasal 3 ayat 17. Pasal 3 ayat 17 kita baca. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut tahta siapa? Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul kemana? Berkumpul ke sana, demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Yerusalem adalah tahta Tuhan. Air kehidupan mengalir dari tahta Tuhan dan membentuk sungai yang besar. Pada kedua tepi sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah setiap bulan dan daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apa yang akan terjadi pada orang yang menerima air kehidupan? Mereka akan memerintah di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, datanglah dan terimalah air kehidupan, bukan? Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 5. Mereka yang menerima air kehidupan bisa memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Inilah kehendak Tuhan yang dinubuatkan dalam Alkitab. Jika kita tidak beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, jika kemuliaan Yerusalem tidak dinyatakan ke seluruh dunia dan tidak diberitakan,
나타나지 Dan jika kita tidak menerima firman kebenaran yang penuh kasih karunia dari Yerusalem, maka kita tidak bisa menerima air kehidupan. 받아들이지 못한다면 생명수를 받지 못하는 자들이요. Jika kita tidak menerima air kehidupan, kita tidak akan memasuki kerajaan sorga dan memerintah sebagai raja di sana. 들어갈 수 없는 사람들이라는 의미가 되지 않겠습니까? Hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita nubuat-nubuat ini. 예언들. Kita mungkin berpikir bahwa kita hanya belajar tentang hari Sabat dan hari Paskah itu saja, tetapi banyak nubuat yang terkandung di dalamnya. 하나님의 많은 예언들이 담겨 있습니다. Melalui hari Sabat di bumi ini, Tuhan bernubuat tentang perhentian abadi yang sejati di sorga. 이 땅의 Bukankah Dia mengajar kita tentang hal ini melalui nubuat? 천상의 실제적인 안식에 대한 것을 또 예언 가운데 나타내주고 계시지 않습니까? Hal yang sama berlaku untuk hari Paskah. Tuhan menciptakan dan menggenapi segala sesuatu sesuai dengan nubuat. 이루어 주셨다는 것을 Dengan memikirkan hal ini, kita harus memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan Bapa dan Ibu Sorgawi Yerusalem. 예루살렘 우리 하늘 어머니 그 영광의 빛을 만민들에게 자꾸만 나타내시고 드러냈을 때 Kemudian, apa yang akan dilakukan segala bangsa dan segala raja? 어떻게 한다고요? Mereka semua akan melihat cahaya itu dan datang kepadanya. 나오게 된다고 했습니다. 그 Jika cahaya tidak bersinar, mereka tidak bisa datang kepada cahaya. Jangan hanya berpikir tentang apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi mari kita percaya pada nubuat-nubuat. 예언을 믿읍시다. Semuanya akan terjadi sesuai dengan nubuat. Pada zaman Yosua, ada sejarah yang serupa. 그런 일이 있었습니다. Dengan kuasa Tuhan, kota Yerikho runtuh. 예리고성이 무너지게 됐습니다. Kota itu merupakan rintangan besar yang menghalangi orang Israel memasuki tanah Kanaan. 있었던 하나의 큰 장애물이었습니다. Yosua berteriak, terkutuklah orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yerikho ini. 다시 재건하거나 세우는 자가 있으면 그 성- Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. 이제 달게 될 때에는 막내 아들을 잃게 될 것이다 말이에요. Demikianlah kutukan itu. 저주를 내려놨습니다. Ia menetapkan bahwa kota Yerikho tidak boleh dibangun kembali. 강력한 뜻을 그렇게 표현했습니다. Namun, 500 tahun kemudian, seorang pria bernama Hiel membangun kembali Yerikho. 예리고성을 재건했습니다. 그 Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa anaknya sulung. 자기의 그 첫아들 비람을 이제 잃게 되었습니다. 그 기초를 놓을 때 그런 일이 일어났습니다. Ia menyelesaikan pembangunan dan memasang pintu gerbangnya dengan membayarkan nyawa Segup, anaknya yang bungsu. 막내 아들인 스굽을 잃게 되었습니다. Tuhan dengan tepat menggenapi nubuat yang ditulis 500 tahun sebelum itu terjadi. 성취되게 하시는데 Lalu, bagaimana dengan nubuat Yesaya tentang akhir zaman ini? 시대에 해당되는 이 예언 Apakah Anda berpikir bahwa Dia tidak akan menggenapinya? Ini adalah kehendak Tuhan Bapa. Aku telah menegakkan Yerusalem agar kemuliaannya dinyatakan kepada semua orang dan menjadikannya kemasyhuran di bumi. 하기 위해서 내가 예루살렘의 존재를 나타내고 Bukankah Bapa mengajarkan kehendaknya kepada kita? Mari kita ingat bahwa nubuat Alkitab tidak pernah berasal dari kehendak manusia, tetapi dari Tuhan. 하나님에 의해서 만들어진 것이라는 Mari kita berjalan sesuai dengan nubuat. 그 예언의 뜻을 그대로 또 받들어서 Mari kita mengukir dalam hati kita semua ajaran Ibu Sorgawi dan melakukannya sehingga kita bisa memimpin seluruh dunia ke kerajaan sorga. 온 세계를 또 이롭게 하고 온 세계 모든 사람들에게 천국을 안길 수 있는 여러분 Saya menutup khotbah ini. 부탁드리면서 말씀 Terima kasih. 감사합니다.